Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita semuanya, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, dimanapun Anda berada, apakah Anda mendengarkan hari ini ataukah nanti di dalam rekaman, saya berharap Anda selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu penuh berkah. Amin ya. Oke, Amin. sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita hari ini berjumpa kembali dan hari ini kita punya satu topik yang sangat dinanti-nanti oleh semua orang sebetulnya. Karena nggak ada orang yang nggak mau bahagia sebetulnya kan. Jadi topik ini sangat menarik dan dimimpikan oleh semua orang sebetulnya ya. Nah, tapi sebelum itu saya akan perkenalkan dulu nih ya. Siapa pembicara kita malam hari ini yang luar biasa. Ini apa namanya Sri Kandi kita gitu ya. Jadi beliau ini lulusan S3 Sekolah Bisnis dari IPB Bogor. Kemudian beliau juga dosen tetap di jurusan manajemen Unpar dan beliau juga founder dan CEO dari Pikiran Perempuan. Nah, jadi kalau Anda perempuan hari ini cocok gitu. Khusus laki-laki kayaknya nggak masuk gitu ya. Oke, terus kemudian beliau juga certified professional coach, nah, woman coach ya. Jadi nanti kita akan bicara nanti apa yang beliau sedang lakukan ya. Dan beliau juga adalah seorang konsultan manajemen. Baik, kita panggil Ibu Dr. Regina Deti. Assalamualaikum, Bu Dr. Regina. Bu Regina. Waalaikumsalam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, senang sekali hari ini bisa berbagi di komunitas kita ya, Gema Kebijaksanaan. Iya. Jadi membuat orang-orang bisa jadi bijaksana gitu ya. Oh, amin, amin selalu ya, semoga ya. Iya, gitu. Jadi cocok sekali nih sama topiknya Ibu Regina gitu ya. Nah, baik Bu Regina, sebelum kita mulai, barangkali Iya. mungkin Ibu bisa cerita tentang aktivitas Ibu apa nih yang sekarang Ibu lakukan. Nah, jadi biar kenal lebih jauh nih tentang Ibu. Karena tak kenal katanya tak sayang kan? Iya, betul banget. Iya, Bapak. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Gema Kebijaksanaan yang sudah malam hari ini menyelenggarakan acara ini gitu kan ya. Dan saya diberi kesempatan untuk sharing pada malam hari ini. Gema Kebijaksanaan, terima kasih sekali lagi dan sukses selalu untuk Gema Kebijaksanaan supaya acaranya terus ada dan terus memberikan banyak kebijaksanaan bagi banyak orang ya pastinya ya Pak ya. Betul, betul. Iya. Oke, Ya, perkenalkan saya di sini Regina Diti. Saya suara saya terdengar ya, Bapak ya? ya, jelas, jelas, Oh, jelas jelas. terdengar. Oke. Ya, betul banget. Kalau misalnya dibilang tak kenal maka tak sayang, makanya saya di sini mau memperkenalkan diri siapa sih berani-berani gitu ya, ada di Gema Kebijaksanaan gitulah untuk bicara bersama dengan teman-teman semua yang ada di sini. Ya, perkenalkan saya Regina Diti, saya dosen betul di jurusan Ilmu Manajemen Unpar yang ada di Bandung. Ini bahwa saya sehari-hari adalah seorang dosen di jurusan Ilmu Manajemen. Lalu kedua, saya juga mengelola sebuah wadah untuk para perempuan yang namanya adalah Vibrant Woman ya. Hmm, Lalu saya juga aktif sebagai certified professional coach terutama hmm. untuk women, tapi jangan khawatir karena mm, kalau nanti dapat bukan bisik-bisik ya, ilmu-ilmu gitu kan ya tentang perempuan juga ini bakal menjadi sesuatu banget buat bapak-bapak gitu kan ya. Nah, gitu kira-kira. Lalu saya juga seorang istri dari seorang suami ya dan kami sudah menikah selama 22 tahun sampai dengan hari ini. Lalu saya adalah ibu dari dua orang putri, ya, yang satu umur 21 tahun dan yang satu lagi umur 19 tahun. Nah, itulah aktivitas saya sehari-hari. Begitu Pak Hari. Begitu mungkin perkenalan saya. Begitu. Nah, sekarang kita mau denger nih, udah nggak sabar nih, supaya semua orang bisa jadi bahagia gitu. Karena bahagia itu ada di kita gitu kan. Ah, Betul, boleh. betul banget Pak. Ya, silakan Bu Dr. Regina, silakan. Ini Ya, mungkin mau tampilkan slide. ya boleh saya akan share screen ya. Oke. Silakan. Ini saya
Sudah terlihat Bapak? Ya, sudah. Ya. Di topik pada malam hari ini, saya akan angkat itu adalah bahagia itu aku. Kenapa sih saya mengambil tema ini? Karena sepanjang beberapa tahun, kira-kira 3 tahun ini, saya memberikan coaching kepada para perempuan sehubungan dengan saya memang sedang mengembangkan suatu wadah yang namanya Fiber Woman. Ya, dan di sini juga banyak teman-teman saya yang ikut hadir juga di dalam acara Gema Kebijaksanaan ini. Nah, mengatakan bahwa setiap saya tanya apa yang benar-benar ingin dilakukan atau ingin dicapai dari para perempuan gitu kan ya, ataupun coach-coach saya, mereka bilang semuanya aku ingin bahagia. Apa namanya? Gitu kan ya. Oke. Oke, Ya, saya terima kasih Bapak. silakan. Ya, nah bahagia, pengennya bahagia. Kebanyakan orang bilang aku pengen bahagia, aku pengen bahagia. Sering kali seperti itu gitu kan ya. Nah makanya di malam hari ini pada saat saya ditanya apa kira-kira topiknya gitu kan ya. Akhirnya yang kepikiran di saya adalah oke, saya pengen sharing kepada teman-teman bahagia itu gimana sih caranya gitu kan ya. Tapi setelah perjalanan waktu gitu kan ya, ternyata bahagia itu kuncinya ada di aku. Dan yang penting adalah kuncinya itu kekuatan vibrasi kita sebagai pribadi. Nah, gimana sih? Kok seringkali sulit gitu untuk digapai atau ditemukan kebahagiaan itu? Saya sedikit sharing ya. Nah, ini tadi kita sudah kenalan, jadi saya skip saja ya. Kalau mau ada yang follow Instagram saya untuk mengetahui lebih dalam tentang aktivitas saya, boleh di-follow Instagram saya di Regina Det, seperti ini spellingnya. Lalu juga karena saya banyak beraktivitas di Vibrant Woman, boleh follow juga di IG vibrantwoman.id. Di situ jadi tahu apa saja aktivitas dari wadah yang namanya Vibrant Woman, dan nomor WA saya 081792055538 itu juga boleh dicatat ya. Kalau memang sedang membutuhkan teman untuk ngobrol-ngobrol, boleh langsung WA ke saya ya. Oke. Nah, berdasarkan hasil survei tahun 2021 ya, 92% mengatakan bahwa manusia tidak bahagia. Ya, yang sering dilihat dari banyaknya orang sering mengeluh dan banyaknya orang tidak puas dengan dirinya. Apalagi yang sering dilakukan oleh kita, itu kan ya sebagai manusia, kita seringkali mendevaluate diri kita. Apa sih devaluate itu? Devaluate itu selalu bilang bahwa saya nggak cantik, saya nggak ganteng, saya nggak pinter, saya mah apa atuh gitu kan ya. Kalau orang Bandung bilang, saya sih gini-gini aja gitu. Sedikit banget yang bisa bilang bahwa ya, saya memang diciptakan baik adanya. Ya, saya memang hebat diciptakan oleh si Maha Pencipta. Itu jarang banget, hanya 8%. 92%-nya mengatakan bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini belum bahagia. Nah, ini survei yang mengatakan loh, bukan saya yang mengatakan. Gitu kan ya. Nah, kita awali dengan satu pemahaman, apa itu bahagia? Bahagia itu adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur dan puas. Ya, bahagia setiap orang memang berbeda-beda, betul, gitu kan ya. Hanya saja yang menjadi karakteristik utama adalah bagaimana seseorang itu puas terhadap hidupnya atau menikmati momen yang sedang dia jalani. Artinya, bahagia itu adalah present. Saat ini, detik ini, seperti saya saat ini begitu bahagianya bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di Zoom saat ini, itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa untuk saya. Kalau ada yang sepaham dengan saya, boleh dong kasih emoticon love-nya. Boleh dong diklik emoticon love-nya bareng-bareng bahwa kita semua setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau nggak setuju nggak apa-apa loh. Mungkin belum ya saat ini ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, kalau Pak Hari, oke, setuju katanya gitu kan ya. Lalu siapa lagi nih di sini ya? Oke,
boleh ya kita berespon walaupun kita off cam, mungkin kakak bapak ibu sedang ada aktivitas lain, tapi yuk kita sama-sama untuk bisa tetap bereaksi, memberikan respon antar kita ya. Oke. Terima kasih yang sudah memberikan respon. Artinya kita pahami arti bahagia itu seperti ini ya. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa bahagia itu adalah aku? Sebenarnya bahagia itu semuanya dimulainya dari aku, dari kita, ya, bukan dari siapa-siapa. Jadi pada saat ya kalau saya ngobrol atau diskusi gitu ya dengan teman-teman, yang teman-teman bilang bahwa aku tuh bahagia kalau gitu kan ya, pasangan saya tuh nggak ngomel-ngomel loh gitu kan ya, atau saya bahagia kalau suami saya itu sayang sama aku gitu kan. Jadi kalau suaminya nggak sayang ya saya nggak bahagia gitu kan ya. Oh gitu kan. Lalu saya bahagia kalau anak-anak saya berhasil gitu kan. Nah, semua itu bahagianya selalu dikontekskan dengan kalau, tapi gitu kan ya. Nah, arti sebenarnya bahagia itu adalah aku dan semua dimulai dari aku, ya. Nah, saya kemarin kebetulan karena saya beragama Nasrani, 2 minggu lalu rasanya saya mendapatkan sharing gitu kan ya dari seorang pemuka agama juga gitu kan yang mengatakan bahwa ini loh yang disebut dengan bahagia. Bahagia itu saat kita bisa berdamai dengan diri kita walaupun kondisi tidak sedang baik-baik saja. Pada saat kita sedih, pada saat kita sakit, pada saat kita kecewa atau marah gitu kan ya. Nah, yang disebut bahagia itu adalah di mana kita berdamai bisa menerima bahwa oh, kita kesal, oh itu sedang sedih, kita sedang sedih karena saat ini saya sedang mengalami suatu kondisi yang tidak saya harapkan, tapi setelah itu oke, saya menerima itu dengan ikhlas. Kemarin saya juga bertemu dengan sepupu saya yang juga sharing gitu kan ya, mengatakan bahwa bahagia itu di mana kita bisa ikhlas. Ikhlas itu berbeda dengan sabar. Kalau sabar, nih, kalau sabar itu adalah kita menghadapi suatu kondisi yang kita tidak harapkan, kesal, sedih, sakit, kecewa, tapi terus kita sabar. Kalau sabar itu levelnya adalah kita masih dalam tekanan. Kondisi-kondisi kesal, sedih, sakit, kecewa, marah, dan lain-lain gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita ikhlas, kita menerima dengan sepenuh hati. Itu yang disebut bahagia. Jadi kita akan merasa damai sekali walaupun kondisi yang kita hadapi sedang tidak enak. Gitu kan ya. Nah, lalu yang kedua, saat kita mau bahagia itu adalah saat kita mau berjuang, berubah menjadi lebih baik. Ya, dan kita tidak menuntut orang lain untuk berubah. Contoh misalnya, kalau saya kaitkan dengan pasangan, iya, saya mau berubah dia lebih positif, asal kamu juga positif loh, gitu kan ya. Oke, dengan rekan kerja misalnya, ya, saya mau profesional, asal kamu bisa nggak profesional, gitu kan ya. Jadi balik lagi, kita seringkali menuntut orang lain untuk berubah, tapi kitanya sendiri belum berjuang untuk berubah, gitu kan ya. Nah, yang ketiga, saat kita bahagia itu adalah saat kita menjadi orang yang membawa perubahan, bukan merasa yang selalu menjadi korban. Nah, ini contohnya apa? Contohnya adalah, aduh, saya itu orang yang paling nggak punya uang. Aduh, saya tuh orang yang paling punya banyak masalah. Aduh, saya adalah orang yang paling sedih sedunia. Aduh, saya rasanya nih orang yang punya banyak masalah. Nah, pada saat kita merasa selalu menjadi korban, itu kita tidak bahagia. Tapi pada saat kita rubah itu, gitu kan ya, menjadi bahwa oh ya,
saya diberikan masalah ini oleh Tuhan adalah untuk saya merubah diri saya menjadi lebih baik. Nah, pada saat kita memiliki rasa seperti itu atau pikiran seperti itu adalah bahagia. Ya. Lalu yang keempat, saat kita konsisten selalu bersyukur atas apa yang kita terima atau apa yang kita dapatkan setiap harinya. Contoh, aduh bersyukur banget ya. Saya hari ini dikasih pekerjaan yang luar biasa dahsyat, siat, sampai saya itu rasanya lelah banget. Tapi kita tetap bersyukur bahwa bersyukur saya masih punya pekerjaan. Berarti Tuhan masih percaya sama saya. Berarti Tuhan masih kasih kesempatan saya untuk mengisi lagi kapasitas saya sebagai seorang manusia. Itulah kalau kita bersyukur, rasanya hidup ini sungguh indah dan sungguh bahagia. Begitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah kita bahagia saat kita mau memaafkan dan melepaskan semua amarah, semua kesal, semua trauma. Kemudian kita memulai dari nol semuanya. Gitu. Ya, jadi beban-beban, trauma-trauma, amarah-amarah, kesal itu kita coba lepaskan bahwa itu bukan punya kita. Karena Tuhan selalu membuat hidup kita itu, selalu merancang hidup kita itu selalu indah adanya. Begitu. Ya, oke. Siapa yang setuju dengan bahagia itu adalah poin-poin yang tadi saya sudah jelaskan, boleh kasih komen di chat Zoom kita. Ya, sambil saya nanti lihat, oh oke, berarti apa yang saya sampaikan relate juga dengan apa yang Bapak Ibu rasakan juga selama ini. Boleh di chat Bapak Ibu? Ya. Silakan. Wah. Oke. Saya mau intip-intip deh. Setuju. Oke. Yes. Ada Kak Rini setuju, oke thank you. Ada Kak Desti setuju juga. Kak Quirina, melepaskan amarah dan kesal terhadap orang lain. Yes, betul. Ya, Kak Arum setuju. Yes, Kak Felicita setuju. Wah, thank you nih. Teman-teman saya pada hadir semua. Oh, ada Kak Eko, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Setuju juga Kak Gita, thank you. Terima kasih sudah hadir di sini. Oh, ada Kak Yowan. Thank you, setuju ya Kak Yowan ya. Yes. Baiklah, saya lanjutkan dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah, saya sedikit wrap up juga nih dari apa yang tadi saya ceritakan. Mau tahu caranya supaya bahagia? Pertama, tetap tenang saat berada di situasi sulit karena Tuhan akan berikan yang terbaik sama kita. Yakinlah dan selalu yakin. Tuhan ada selalu di dalam pihak kita. Lalu yang kedua, mau selalu evaluasi diri. Ya, orang yang selalu mau bahagia, dia selalu mau evaluasi diri dan selalu meningkatkan kemampuannya. Ya, jadi tidak selalu menuntut orang lain untuk berubah. Menjadi orang yang membawa perubahan, bukan jadi korban. Ya, jadi yang ada di layar Zoom ini tidak ada lagi gitu kan dia yang merasa menjadi korban gitu, tapi selalu kita diciptakan untuk menjadi agen perubahan di dalam hidup kita. Ya, dan yang keempat selalu bersyukur dan mau memaafkan. Ya.